Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matil iman wal islam wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita melanjutkannya kemarin setelah bab wudu bersuci, kemudian dilanjutkan tentang sholat. Kemarin takbiratul ihram sudah, al-fatihah sudah. Setelah al-fatihah itu disunahkan membaca surat pendek. Setelah itu dilanjutkan kemudian ruku dengan membaca doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, yang artinya Maha Suci Tuhan yang Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. Maksudnya adalah saat rukuk tersebut kita betul-betul menunjukkan rasa malu, hina dan lemah atas diri kita pada saat kita bermunajat sama Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Jadi sholat itu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Tiada manusia yang tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan di dalam kehidupan. Dan dengan bertasbih ini, menyebut nama Allah, dimaksudkan agar manusia mengetahui bahwa kedudukan kita itu sangat lemah di mata Allah, sangat hina di mata Allah, sangat kotor di mata Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan manusia kecuali mendapatkan pertolongan Allah yang Maha Agung. Setiap manusia yang beribadah tidak akan mendapatkan kebaikan tanpa mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru kita mengajarkan pada saat kita bertasbih itu subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, itu kita kembalikan, ya Allah, dengan kesucian Engkau maka sucikanlah kami. Ya, kan Allah itu sudah suci. Tanpa kita mensucikan Allah, Allah sudah suci. Di situ dimaksudkan kata guru-guru kita, ulama-ulama kita mensucikan Allah dengan harapan agar kita disucikan sama Allah, hati kita dibersihkan sama Allah, pikiran kita dibersihkan sama Allah, akhlak kita dibersihkan sama Allah. Ya, itu ya. Kemudian dilanjutkan setelah ruku, kemudian Iktidal itu berdiri setelah ruku, ya. Sami Allahu liman hamidah. Itu rasa no. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Yang dimaksudkan Allah mengabulkan dan menjawab dan meridhai orang-orang yang senantiasa memuji Allah. Ya. Jadi pada saat berdiri itu adalah detik-detik harapan kita. Sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah, ya Allah. Dengarkan doa kami. Dengarkan rintihan kami. Dengarkan keluh kesah kami. Dengarkan hajat-hajat kami di situ. Jadi i'tidal itu ternyata juga sangat besar maknanya, tinggi, bukan sekedar sami Allah. Sampai kalau di Arab itu Rabbana walakal hamd. Ya. Semoga kita semua dikasih rezeki bisa umroh, bisa haji. Amin ya. Berkat guru-guru kita. Minimal dengan mengaji ini semoga kita mendapatkan pahala-pahala umroh, pahala-pahala orang berhaji.
Amin. Allahumma. Kata guru kita, ulama kita itu, wong ngaji itu mendapatkan pahala umroh, pahala haji, makanya abot, paling gede. Jadi ngerti abot. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, niatkanlah secara khusus kepada keagungan Allah semata. Lakal hamdu, bagimu segala puji ya Allah, yang menghimpun segala pujian dan ungkapan di dalam hati. Dalam hati itu mau dientoki, dikuati bahwa ya Allah, Engkau yang bisa menolong saya, Engkau yang bisa menolong orang tua saya, Engkau yang bisa menolong keluarga saya. Tidak ada daya dan upaya kekuatan selain dari Engkau ya Allah. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang sakit. Kalau tidak sakit yang panjang, Rabbana wa lakal hamd. Kalau bisa hafal, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya sepenuh langit dan bumi. Di situ niatkan kita memuji Allah, ya Allah, aku tidak bisa beribadah dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, tapi aku memujimu sepenuh langit dan bumi. Masya Allah, pahala gede. Sepenuh langit dan bumi dan sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki setelahnya. Pengertiannya adalah niatkan dengan ucapan dan hati kita agar setiap pujian kita itu tadi dilipat gandakan sama Allah pada arsy-Nya dan kursinya dan seluruh makhluknya sampai ruang lingkup tauhid yang tiada batasnya. Ya, engkau diulang-ulang pelajaran ini, termasuk saya, dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi, ditelok YouTube, rekaman gitu. Dan nanti pada saat setelah ngaji ini, sholat-sholat kita yang berikutnya itu dengan penuh makna, dengan penuh rasa, dengan penuh nilai yang tinggi di sisi Allah. Aku memperingatkan dan menasihati diriku sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah, serta memujilah aku kepadanya. Dengan bersujud menandakan bahwa kita sebagai manusia tidak mempunyai kemampuan dan lemah serta terbatas diri kita ini, betapa hina dan rendah kita ini, sehingga selalu diingatkan agar dalam kehidupan sehari-hari dapat merubah nasib kita dengan jalan senantiasa mengharapkan petunjuk dari Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu pada saat sujud, konsentrasi, fokus, berusaha menghilangkan pikiran-pikiran di luar dari keperluan kita ibadah kepada Allah. Minimal sepersekian skor berusaha sujud itu rasa ya Allah, pas pada saat dahi kita menempel dengan tanah. Sujud itu kepala manusia yang hina ini menempel di atas tanah, tapi hati kita naik ke langitnya Allah. Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian dilanjutkan duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud, itu pengertiannya adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa.
Rabbi fili, ampuni aku ya Allah, warhamni, kasihani, wajburni, perbaiki aku ya Allah, rubahlah aku ya Allah, nasibku, takdirku, kehidupanku, wajburni, ganti dengan yang baik ya Allah, wahdini, beri petunjuk aku ya Allah, wa'afini, maafkanlah aku ya Allah, wa'fu anni, ampunilah aku ya Allah. Jadi pada saat Rabbi firli warhamni, rasa no, oke, dirasa dalam setiap sholat itu semua adalah formula-formula yang ajaib, mukjizatnya Allah, karomah-karomahnya Allah di dalam sholat. Sing dirasa no teman-teman aja, balik. Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirasa. Kalau sholat kita baik, berusaha baik. Sholat kita berusaha benar, rasa berusaha. Itu nanti beda hasilnya. Baik tingkah laku kita, ya, kehidupan kita, pekerjaan kita, semua ditopang sama Allah. Boleh dilanjutkan tahiyat. Saat tahiyat awal merupakan persaksian atas sumpahnya Allah bahwa kita akan mematuhi segala perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Tahiyat, at-tahiyatu mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Itulah bukti kesaksian yang harus dijalani bagi orang yang sudah menjalankan sholat. Apabila kita melanggar aturan-aturan Allah, maka kita akan kena sanksi, kena dosa, kena hukuman. At-tahiyat artinya itu kehormatan. Hadirkan hatimu bahwa segala sesuatu itu memuji Allah, memohon rahmatnya Allah. Al-Mubarakah, dengan segala keberkahan, bahwa Dia yang memanggil dan Dia yang dipanggil Allah. As-salatu, dengan segala sholawat, sebut nama yang senantiasa dicintai, makhluk yang paling dicintai, makhluk Allah yang paling sempurna dan disempurnakan Allah, tidak lain dan bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tayyibah, dengan segala kebaikan yang murni, yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran nafsu, lillah, hanya untuk Allah, bahwa pada saat itu kita tenggelam di dalam samudera cahaya. Masya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya salam sejahtera, rahmat dan berkah bagimu Nabi dari Allah. Pengertiannya Allah menjawab Nabi dengan rahmatnya yang khusus yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera bagi kalian semua dan hamba-hamba Allah yang saleh. Di dalam pengertiannya meyakinkan pada kita adanya para nabi dan wali-wali Allah yang kelak akan memohon pertolongan kepada kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacaan tahiyat itu komunikasi Rasulullah dengan Allah pada saat Isra wal Mi'raj. Ya. Besar
sholat itu gak iso dibahas. Luar biasa, banyak rahasia-rahasia itu ya. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu alat perantara kita untuk mi'raj, menghadap kepada Allah. Karena di situ dalam doa tahiyat ini itu komunikasinya Allah dengan Rasulullah pada saat Isra Mi'rajnya Rasulullah dulu. Pada saat menghadapnya Rasulullah, Allah menyampaikan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah mengucap salam sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah saking cintanya kepada umat-umatnya, beliau mengingat kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Beliau berharap agar salam Allah itu tadi diteruskan kepada umat-umatnya kita sekalian. Ya. Kemudian para malaikat menjawab, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi para malaikat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tak bisa. Kalau hafal itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian dilanjutkan yang terakhir, rukun sholat yang terakhir, mengucap salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai batin, sampai ngekei salam nang ati. Malaikat Dede, oh adik, tolong catat. Aku bukan orang baik, tapi aku berusaha baik. Tolong sampaikan kepada Allah Tuhan kita sekalian, sampaikan bahwa aku berusaha menjadi orang yang baik, Dede. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong catatkan segala amal ibadahku, amal kebaikanku, walaupun itu setitik debu. Sampaikan kepada Allah bahwa aku berusaha menjadi baik. Aku berusaha datang di majelis-majelis ilmu untuk berusaha menjadi baik. Kemudian dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokib atid si bagian nyatet amal keburukan. Ojo dicatat jadi aku kesalahan dan khilaf. Sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, aku mohon ampun atas kesalahanku. Sampaikan kepada Allah, wahai malaikat atid. Rokekan sengaja kebaikan. Jadi yang termasuk rukun, tapi yang termasuk rukun itu salam pertama. Salam kedua itu sunnah ya. Tapi kalau guru-guru kita ahlu sunnah wal jamaah biasanya dipakai di salam kanan dan salam kiri, itu memberi salam kepada malaikat kita kanan dan kiri. Jadi menungso itu CCTV Allah, CCTV masih kon sembunyi-sembunyi, masih kon bojo, masih kon nyingit di dhuwur gunung, masih kon nyingit di pojok genteng. CCTV-nya Allah Ta'ala itu ono terus, ngerti terus. Makanya cedeki CCTV-nya Allah itu tadi. Kirimi tawasul yang kepada saya kiri ya, Malaikatul Muqarrabin Al-Qarabiyyin gitu ya. Agar kalian dijaga di mana tempat ajengi kena musibah gak situ. Ajengi dipertemukan dengan orang-orang yang jahat gak situ. Selama kalian mau berbuat baik. Nggak tidur Gusti Allah, bahkan sampai dititipkan CCTV-nya Allah Ta'ala itu. Rokib atid tahu segala tindak tandukmu, baik dan burukmu, muslihatmu. Allah tahu, Rokib atid tahu, tidak bisa disembunyikan. Ngerti ya. Sing jujur sama Gusti Allah, sing jujur sama Rasulullah. Ojo jujur nang menungso. CCTV-mu ada dan senantiasa mencatat kebaikanmu dicatat, keburukanmu dicatat.
ibadahmu dicatat, maksiatmu dicatat. Semua tidak terlepas dari pandangannya Allah. Sing apik berusaha apik, satu persatu langkah kita dibaiki. Semoga dengan kita belajar ini tentang sholat ini ke depan semoga menjadi berkah untuk kita. Sholat kita semakin baik sehingga membekas sholat-sholat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi semakin berkah, menjadi semakin manfaat di dunia wal akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad